Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Rizky Ahmad Official. Pada video kali ini saya akan membuat satu program yaitu podcast. Dimana kali ini saya akan membuat sebuah podcast dimana kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk kita bahas dan hal-hal yang kita perlu bahas gitu ya. Terkadang yang tidak perlu juga perlu dibahas sih gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang terjadi atau kegiatan yang sedang terjadi dan bahkan peminatnya sangat diminati oleh banyak orang, terutama kaum laki-laki gitu ya. Bahkan kaum perempuan juga tidak sedikit yang ikut serta dalam meramaikan momen ini, yaitu Piala Dunia. Nah, kali ini saya sudah berada dengan kerabat saya yang beliau juga merupakan penggemar sepak bola gitu ya. Ya, kita perkenalkan. Halo Bang Dim. Ya. Halo Bang Ki. Ini teman saya ya. Beliau adalah bernama lengkap Dimas Ahmad Komarudin ya. Kita panggil Bang Dim gitu ya. Nah, gimana kabarnya Bang Dim? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kegiatan kali sekarang ini apa? Kalau kegiatan sehari-hari ya karena sedang ada fenomena Piala Dunia jadi Iya. nonton Piala Dunia Iya, ya. betul. Piala Dunia. Oke, gitu ya. Mungkin momen yang sangat ditunggu-tunggu juga ya buat kaum laki-laki terutama yang suka sepak bola. Ya. Karena Piala Dunia ini berapa kali sekali? 4 tahun 4 ya? tahun sekali. 4 tahun sekali gitu ya. Nah, kebetulan ya Bang Dim, untuk Piala Dunia kali ini diselenggarakan di 4 negara. Iya. Ya, 3 negara. Oh, 3 negara. Di mana aja itu? Ada di Amerika, ya. ada Meksiko dan juga Kanada. Nah, gitu ya. Nah, kalau melihat dari skema atau format dari klub-klub yang ikut andil dalam Piala Dunia ini merupakan yang pertama kali gitu karena diikuti oleh 48 tim, betul? Dan juga 104 pertandingan. Betul. Menurut Bang Ki. Ya, menurut Bang Dim gitu ya. Dengan 48 tim, tentunya itu menjadi lebih banyak pertandingan. Betul. Dan bahkan menurut berita bahwasanya di Amerika itu sedikit panas ininya. Iya, betul. Nah, otomatis menguras fisik dari para pemain. Betul. Nah, tanggapan Bang Din gimana dengan terselenggaranya Piala Dunia di Amerika itu? Untuk Piala Dunia tahun ini cukup menarik ya Bang Ki. Soalnya kenapa? Karena format yang baru ini yaitu 48 tim dengan diselenggarakan di 3 negara yaitu Amerika tadi, Kanada sama Meksiko gitu ya. Banyak sekali pada saat penyelenggaraan pertama kali dimulai Piala Dunia itu banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup unik, cukup mengagetkan gitu. Betul Soalnya sekali, di Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah terjadi gitu Bang Ki. Bang Ki, soalnya hal-hal yang lumayan cukup ketat dikarenakan ada konflik antara dua negara yaitu Amerika dengan ini. Jadi untuk keamanannya jadi diperketat gitu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang di tahun sebelumnya tidak ada, di tahun sekarang ada gitu. Nah, di format ini Bang Ki mungkin sedikit saya jelaskan, yaitu di format 48 tim ini dengan 106 pertandingan. Menurut 104. Menurut saya cukup menarik gitu ya. Apalagi sebagai pembeda dari sebelum-sebelumnya mungkin. Apalagi sebagai saya pecinta sepak bola gitu, suka nonton bola gitu. Menjadi hiburan tersendiri gitu. Jadi dulu mah kalau nonton bola apalagi Piala Dunia gitu ada jeda gitu ya, antara hari ini sama hari berikutnya itu ada jeda misalkan. Nah, kalau sekarang kan 48 tim dengan jadwal cukup padat gitu, ya mungkin kita sebagai pecinta sepak bola asik gitu. Jadi gak ada berhentinya nonton bola. Apalagi ditambah sekarang sering ada jadwal-jadwal pagi ya. Nah, gitu. Tidak hanya malam ya. Apalagi pada saat sekarang lagi libur sekolah gitu, pas banget gitu. Ada hiburan gitu untuk ngisi waktu liburnya gitu. Iya, betul sekali. Nah, tapi untuk sebagai pencinta sepak bola ya asik gitu. Tapi untuk pemain sendiri mungkin mereka habis kompetisi klubnya masing-masing gitu ya. Apalagi yang kemarin baru beres
Liga Champion gitu Oh, ya. iya, iya, Final Liga Champion kan mepet gitu waktu istirahatnya mereka ke Piala Dunia itu. Iya. Mungkin mereka cukup lelah juga dengan format yang baru ini. Format baru ini itu adalah 48 tim dengan 12 grup. 12 grup, 12 ya. grup ya. Terus yang bisa lolos itu 12 juara grup ya. Oh, iya. Terus 12 Berarti yang juara 1 dan runner up. Iya. 12 juara grup, 12 runner up sama 8 posisi 3 terbaik. Oh. Jadi iya. lumayan kan udah beres fase grup ini tuh masuk ke 32 besar Bung Oh, Niki. iya. Jadi nggak langsung ke 16 besar, kan biasanya langsung ke 16 besar. Oh, iya. Ini mah 32 besar. 32. Ini juga kalau tahun kemarin sama. Kalau tahun kemarin langsung ke 16 besar karena langsung ke 16. timnya kan 32 besar. Oh, Langsung dari fase grupnya harus 32. Kan iya. sekarang 48. Jadi Iya, iya. cukup Jadi, panjang juga gitu. Dari waktu. 32 tim itu udah memasuki fase sistem gugur Udah berarti. sistem gugur Oh, gitu. iya. Jadi makanya fase grup ini cukup banyak negara-negara yang debutan gitu. Oh. Maksudnya debutan baru pertama kali main di Piala Dunia. Oh, Contohnya yang sangat kan ini udah berjalan lama gitu ya. Iya. Kayak negara Tanjung Verde. Oh, iya. Kan kalau orang-orang yang awam kan negara apa gitu Iya, ya kalau iya. nggak tahu gitu. Tapi tahun kemarin ada. Nggak ada, ini negara debutan gitu. Dan Oh. juga kemarin mainnya cukup lumayan mengagetkan gitu. Iya, betul sekali. Sampai ke Argentina. Iya, betul. Nanti lah kita Iya. bahas untuk kita Itu bahas. pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas. Pokoknya banyak tim debutan yang Iya. baru main di Piala Dunia pertama kali karena faktor penambahan kuota tim nasional ini, Bung Iki. Iya. Berarti seperti itu, mungkin dari saya tanggapannya Iya. seperti itu. Oke. Berarti dari semua tim itu ada pembedanya dari tahun Ada kemarin pembedanya. karena ini lebih banyak lagi. Nah, gitu. mungkinnya, Betul, gitu. betul. Nah, mungkin yang yang lebih menariknya kita bahas lebih mengkerucut kepada tim-tim tertentu ya. Karena mungkin yang pertama penggemarnya juga banyak dan Nah, bisa gitu. dibilang ini tim raksasa ya gitu, Ya, dan betul. menjadi hal yang sangat populer di kalangan Betul. pemuda atau ya di remaja yang Betul. terutama yang suka bola di Indonesia gitu ya. Betul. Nah, kita melihat salah satunya tim Brazil. Ya. Itu merupakan pencetak bahkan pemain-pemain Brazil yang datang ke Indonesia Ya. juga itu merupakan pemain-pemain yang sangat berkualitas gitu. Betul. Apalagi yang ikut andil dalam timnasnya. Betul. Tapi banyak kontroversi juga ya ketika melihat performa dari tim Brazil ini. Gimana pendapat Bung Dim? Mungkin untuk tim Brazil dengan skuad yang lumayan cukup bagus juga, Iya. Bang Iki. Soalnya tim Brazil itu kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya atau lihat dari zaman dulu juga, Brazil itu adalah tim dengan pencetak pemain yang skillful, Oh, gitu ya. Ada yang namanya julukannya tuh apa sih? Lupa lagi tuh. Mana mah? Brazil itu punya julukan bahwa pemain-pemainnya tuh skillful aja gitu. Jadi iya. memainkan skill untuk mencetak gol gitu. Kayak dulu mah ada Ronaldinho, ada Kakak, Iya. R9 gitu ya, Roberto Carlos, pokoknya mah banyak banget pemain-pemain top yang di dunia ini asalnya dari Brazil gitu. Oh. Salah satunya yang sekarang yaitu Neymar, ada Iya. Vinicius Junior dan yang lainnya. Betul. Tapi karena mungkin gitu ya, generasi Iya. sekarang sudah generasi yang baru gitu ya. Walaupun komposisinya cukup lumayan bagus, tapi maaf gitu ya, ini mah hanya pendapat gitu, asumsi saya aja sebagai pencinta sepak bola gitu ya, bukan sebagai pengamat atau Iya, betul, pundir betul. gitu Iya. ya. Kenapa Brazil sekarang kurang bagus? Mungkin karena satu, pelatihnya kan baru, Oh, itu iya. Don Carlo atau Carlo Ancelotti Iya. ya. Dengan sistem pragmatis, kalau saya lihat gitu ya, Carlo Ancelotti tipe pelatih yang pragmatis itu, yang penting bisa mencetak gol udah, nggak ada taktik kayak misalkan Pep Guardiola dengan tiki taka atau Jose Mourinho dengan parkir bus gitu ya, atau iya. dan jangan kondak atau apa gitu ya. Kalau Iya. Don Carlo itu di timnas Brazil mungkin lebih ke saya memberikan keleluasan ke para pemainnya untuk skill lewat 1-2, karena lewat 1-2 nggak ada tiki taka yang gimana gitu. Iya, betul sekali. Jadi salah satu faktor kenapa Brazil kayak gitu tuh karena pelatihnya baru dan juga pelatihnya yang masih
masih meraba-raba lah untuk ini. Mungkin tahun kedepannya dengan komposisi pemain seperti ini mungkin bisa lebih baik lagi sih untuk Brazil. Nah, Itu pertama sekali. kan untuk Piala Dunia ini sudah apa ya? 8 besar ya sekarang. Sekarang udah masuk 8 besar. Ya, 8 besar. Berarti banyak tim-tim yang sudah melalui sehingga bisa mencapai di Ya, fase betul. 8 besar itu. Betul. Nah, ada hal yang menarik juga ya, bahwasanya tadi salah satunya Brazil yang kita angan-angankan masuk mungkin ya 8 Ya, besar gitu betul. ya, bahkan menjadi nominasi sebagai juara untuk juara akhir gitu ya. Ya. Tapi pada kenyataannya gugur di 32 besar. Gugurnya di 16 besar. Oh, 16 besar sama Sama Norwegia. Oh, Norwegia gitu ya. Nah, itu kan menjadi sedikit ya tadi sudah dibahas. Dan yang apa ya, lebih menariknya lagi, ada tim yang bisa dibilang kurang ya gitu, betul. seperti Maroko gitu ya. Nah, betul. itu tanggapan Bang Dim gimana itu Maroko juga? Maroko itu adalah Karena kan tahun kemarin sampai semifinal ya. ya semifinal tuh. Kalah sama apa ya? Argentina kalau nggak salah. Benar Argentina ya. Itu kan kalau misalkan tahun kemarin banyak yang bilang karena keberuntungan. Ya. Nah, sekarang dibuktikan lagi sudah mencapai 8 besar. Apakah itu Betul. sebuah keberuntungan atau tidak gitu? Betul. Ya. Untuk Maroko gimana ya, Bang Ki? Soalnya mereka itu udah ngebuktiin dari tahun kemarin gitu ya, bahwasanya mereka itu tim debutan juga atau tim bukan tim yang menjadi top of main negara yang bisa jadi kandidat juara gitu. Ya. Tapi mereka itu tahun kemarin udah ngebuktiin bahwa kita tuh bisa gitu sebagai negara kecil tapi bisa mengalahkan atau bisa bersaing dengan tim-tim di negara yang cukup mempunyai segelimpang pemain-pemain kelas dunia gitu. Ya. Nah, untuk sekarang itu benar. Padahal di awal. Oh ya, maaf dipotong. Kalau di pemain Maroko yang apa ya? Yang tampil di Eropa gitu. Di Eropa ada salah satunya yang saya tahu yang paling terkenal itu ada kemarin yang baru juara Liga Champions yaitu Achraf Hakimi. Oh ya. iya. Sama yang pemain Real Madrid ada Brahim Diaz. Itu dari Maroko. Itu dari Maroko. Iya. Ya. Tapi kenapa tadi alasannya dari Bang Rizky kenapa Maroko bisa jadi salah satu tim yang bisa masuk ke 8 besar sekarang? Salah satunya mungkin pemain-pemainnya yang sudah apa ya? Sudah chemistry-nya tuh. Oh iya. Benar-benar ini gitu. Apalagi ada salah satu pemain muda yang pemain tengahnya tuh bagus banget untuk saat ini gitu. Iya. Siapa sih namanya tuh lupa lagi. Pokoknya itu. Nah, terus kenapa bisa masuk ke 8 besar? Mungkin karena pengalaman tahun kemarin gitu ya, dengan komposisi yang sudah ngeklop gitu ya. Iya. Salah satunya itu. Terus tambah lagi, padahal kalau Bang Iki lihat di match pertama Maroko lawan Brazil. Iya, Brazil. Yang itu sampai gimana ya? Si Maroko tuh mainnya tuh masih belum gitu masih kelihatan kira itu bakal gak akan masuk ke 32 besar loh. Iya. Tapi karena mereka semakin ke sini semakin karena melihat di match pertama juga bukan hanya apa ya, Marokonya agak sedikit bagus ya, tapi ya performa dari tim Brazil juga ya kita mengamati agak sedikit kurang dari kemarin gitu. Tapi Maroko sih benar kata Bang Rizky menjadi salah satu kandidat bisa masuk ke semifinal sih. Tapi untuk saat ini kan lawan di 8 besarnya cukup ngeri sih. Karena emang apa ya, bukan dibilang bukan dirugikan gitu ya. Justru Maroko itu ya tim negara yang baru lah gitu ya, debut di Piala Dunia meskipun tahun kemarin masuk semifinal juga. Tapi kan untuk sekarang udah di fase grup bertemu dengan Brazil. Kemudian kemarin di 16 besar dengan Belanda. Nah, kenapa itu Belanda bisa kalah? Apakah emang performa dari Belanda kurang atau emang Marokonya bagus? Kalau lihat dari match itu mah lebih ke faktor ada keuntungan juga kan, hasil kemenangannya juga kan adu penalti gitu ya, bukan hasil dari 90 menit gitu. Tapi selama 90 menit berapa itu? Kalau 90 menit kalau saya lihat Belanda itu gimana ya, lebih ke menyalahkan pelatih sih. Soalnya pemain-pemainnya tuh padahal secara
ini bagus gitu ya, Iya. daripada enggak terlalu jelek gitu. Tapi ya faktor pelatih sih. Oh, iya. Soalnya mereka itu bisa memasukkan bola lebih gitu, tapi striker dari Belandanya kurang gitu. Oh iya. Kurang dimasukkan. Harusnya mah lebih ke penyerangan kalau mau menang. Kemarin mah benar-benar Hasil dari 90 menit itu berapa? 1-1. 1-1 ya? Satu. Oh iya. 1-1. Coba gol dari Maroko itu menit krusial gitu. Hampir mau beres masuk ke gol. Nah, yang menjadi keseruan di Piala Dunia kali ini tuh karena kebetulan ya untuk Piala Dunia kali ini kan ada banyak yang siang gitu, yang pagi gitu ya. Jadi saya juga sering nonton lah gitu sedikitnya. Kalau tahun kemarin karena emang full ya, hampir malam-malam gitu, jadi agak sedikit kurang gitu. Nah, ya yang dilihat-lihat kan apa ya? Justru permainannya seru gitu ya. Bahkan ada yang ya kemarin di 16 besar kayak Argentina lawan apa itu teh Mesir. Bukan yang 16 yang 32 besar. 32 besar. Tanjung Perde. Nah, itu kan yang tadi kata Bang Dim dijelaskan. Betul. Pemain debut tapi bisa hampir menit-menit bahkan extra time kan? Betul. Iya, itu di menit krusial juga kan itu. Terus Portugal gitu kan. Lawan apa sih Kroasia. Ya, itu kan sama juga itu kan banyak kontroversi ya. Nanti kan kita bahas lagi. Berarti faktor pelatih juga ya. Salah satunya faktor pelatih. Soalnya pelatih juga kan secara tidak langsung harus bisa membawa tim yang memiliki pemain yang bermain dengan klub-klub yang berbeda-beda, walaupun satu negara kan secara lama bermainnya kan di klub-klub masing-masing gitu ya. Harus bisa cepat menyatukan antara satu pemain dengan pemain lainnya. Apalagi pemain dengan tingkat bukan obsesi itu ya. Tingkat ininya lebih tinggi gitu. Misalkan. Karena untuk penampilan di timnas itu tidak serutin latihan klub mungkin ya, karena panggilan gitu kan. Betul. Nah, tadi kan disebutkan juga oleh Bang Dim bahwasanya pemain di Maroko salah satunya ada pemain muda yang sangat berpotensial mungkin untuk kedepannya juga dan bahkan menjadi debut yang sangat istimewa di Piala Dunia kali ini. Nah, menurut Bang Dim, siapa sih pemain muda yang cocok untuk menjadi bahwasanya ini pemain muda terbaik di Piala Dunia ini? Apakah tadi yang dikatakan Bang Dim pemain Maroko atau ada lagi misalnya? Kalau saat ini mungkin belum bisa dilihat secara objektif ya. Soalnya masih berjalan gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau bisa dilihat banyak sih dari negara-negara khususnya yang masuk 8 besar gitu ya. Ada dari Maroko, terus juga apalagi sekarang Prancis dengan segudang pemain potensialnya gitu ya. Jawa masih muda semuanya. Bisa jadi dari Prancis juga. Pokoknya kita lihat saja sampai nanti final siapa yang paling menonjol gitu. Soalnya kalau kita lihat dari sini mungkin masih abu-abu gitu Bang Rizky. Masih belum pasti gitu siapa yang bisa jadi pemain muda terbaik. Nah, di tengah tentunya adu taktikal dan juga performa dari setiap pemain gitu. Nah, dengan tadi kondisi Piala Dunia ini bertepatan di cuaca yang panas Amerika mungkin ya. Apakah itu mempengaruhi performa dari tiap pemain karena fisik terkuras, bahkan harus adaptasi cuaca? Apalagi sekarang ya untuk Piala Dunia sekarang agak sedikit dipus kan karena padat jadwalnya. Nah, itu gimana mungkin tanggapan Bang Dim? Kalau tanggapan saya, kalau saya lihat gitu Bang Rizky, para pemain itu kalau lihat dari sosial media gitu banyak pemain yang mengeluh gitu, apalagi cuaca ekstrim di Amerika gitu. Dengan panasnya, entah itu dengan badainya gitu apalagi suhu yang biasa dari negara masing-masing cukup beda gitu ya, terus datang ke Amerika dengan cuacanya seperti itu, mungkin jadi hal yang memberatkan gitu untuk mereka, adaptasi juga gitu atau apa. Tapi yang paling seru itu ya adaptasi itu gitu, dari mulai mereka berlatih. Salah satu sponsor mereka yaitu Adidas sampai membuatkan rompi pendingin gitu dari es khusus buat mereka latihan karena
satu cuacanya panas tadi ya, Iya. dan juga buat membantu mereka dalam menjaga kondisi gitu. Tapi secara penyajian dan apa ya fasilitas bagus atau ada yang kurang mungkin dari Kalau paling Dim. kalau secara fasilitas, kalau yang saya lihat di sosial media bagus sih, bagus sih soalnya dari mulai camp atau apanya bagus. Tapi ya gitu, taulah negara bebas gitu Iya ya. betul. Pasti bakal banyak faktor selain itu, kayak kemarin kalau nggak salah gitu ya. Iya. Tahu timnas Inggris. Ya. Timnas Inggris itu kebobolan atau kemalingan alat latihannya satu truk bayangin di Amerika. Satu truk diambil sama orang di Amerika. Bayangin. Baju, sepatu, apa alat latihan. Ih, itu gokil ya sekelas Piala Dunia. Kasih ada dia sok. Bayangin keamanannya tuh Kacau sekali. terus padahal tim negara yang paling bukan sial ya, kurang beruntung gitu. Timnas Inggris sih pertama alat latihannya dicuri. Iya. Yang kedua di tempat latihannya ada penembakan. Wah, Bukan mah tim yang kurang beruntung itu timnas Inggris. tapi Inggris masuk 8 besar. Iya. Iya. Oh, teman masuk nama. Iya, keren gitu ya. Betul. Iya. Nah, mungkin Inggris ya. Kita telah membahas mungkin banyak hal dari awal tadi ya. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya ya sangat banyak pembeda Ya, betul. di Piala Dunia kali ini. Betul. Nah, mungkin kita bisa menganalisis terlebih dahulu bahwasanya sekarang ada bukan perebutan ya, bisa dibilang perebutan pemain terbaik ya. Karena untuk top skor sementara kalau saya lihat ada legend Messi mungkin ya, Iya, meskipun The God. iya the God the Messi gitu ya, meskipun usianya sudah Ya, tua mungkin ya, tua. bisa dibilang tua, tapi performanya masih tetap Betul. muda gitu ya. Top skor masih 8 Iya, gol. betul. Kemudian disusul dengan selanjutnya ada Haaland dari pemain mana itu? Norway. Norway ya, 7 gol. Kemudian ada Mbappe, 7 gol, dan terakhir ada Ken juga dari itu ya, dari Inggris. Inggris, ya. Ya, itu 6 gitu ya. Itu perebutannya sangat menarik ya. Seru, Nanti seru. penentuannya di 8. Pertandingan pertama nanti Kalau nggak salah tanggal 11 Juli itu antara Prancis Maroko. Oh, iya. Nah, Maroko lagi-lagi ini melawan ya dari awal gitu ya, bertemu dengan tim Brazil Betul. gitu. Kemudian Belanda, setelah Belanda kan kemarin lawan tuan rumah Kanada. iya. Nah, sekarang tuan rumah semua gugur atau masih ada? Semuanya masih ada. Ya masih ada. Nggak ada semuanya. Nggak ada ya? Gugur. Udah gugur. Gugur. Meksiko gugur, Amerika kemarin gugur sama Belgia, Oh, iya. Kanada sama Maroko. Kalau Meksiko itu sama siapa ya? Sama Kanada. Bukan, Meksiko itu sama Oh, Meksiko. siapa ya? Aduh, lupa lagi. Ya. Mana Meksiko udah gugur. Ya. Berarti menjadi ya tadi kalau misalkan secara fasilitas yang dirugikan itu Inggris mungkin ya, Iya. karena banyak kejadian-kejadian Betul. yang di luar dugaan. Betul. Nah, pun misalkan Maroko menurut Bang Dim bisa dibilang bukan dirugikan, kurang hoki mungkin ya, atau emang gimana? Karena dari awal ya, bahkan banyak yang bilang juga justru yang enak tuh Argentina. Ya. Ya, pastinya lawannya gitu ya. Betul. Tapi kalau Maroko gitu kan, justru itu lebih berat, Betul. kebalikan dari Argentina. Betul. Gitu. Soalnya gak tahu ya, kadang sistem kayak gitu tuh kan hoki-hokian gitu ya. Iya, betul. Gimana dapat polling atau enggak, dapat bagan atau dapat kelompoknya di mana gitu. Iya. Ya mungkin Maroko karena dia runner up gitu ya, karena yang pertama itu adalah Brazil gitu ya, yang Iya. jadi juara grupnya. Ya mungkin jadi runner up bisa apa gitu ya. Betul. Kalau nggak salah runner up itu masuknya ke lawan juara grup. Ya mungkin karena di bagannya dia dapatnya di juara-juara semua, jadi dapatnya tim-tim besar gitu. Tapi fun fact juga sih, kalau nggak salah Maroko itu mungkin faktor yang paling utama itu mereka itu soleh gitu. Pemain-pemainnya soleh. Religius Religius banget lah. Iya. Apalagi ada satu pemain yaitu Achraf Hakimi, dia itu cinta sama ibunya banget. Berbakti banget gitu Oh, lah. gitu.
kalau nggak salah gitu. betul. Itu orangnya tuh kalau ada ya misalkan gaji atau apa terus dikasih ke orang tuanya gitu. Iya. Jadi nggak pernah ini gitu lah. Itu berarti bisa menjadi pesan moral juga ya buat Ya, semua. betul. Apapun karirnya, kalau misalkan berbuat kebaikan baik itu secara vertikal dengan Tuhan ataupun horizontal dengan sesama manusia, terutama dengan orang tua, Nah, itu paling utama yang harus diutamakan gitu ya. betul. Karena ya itu juga bisa dibilang secara tidak langsung menjadi penunjang kekuatan untuk ya kalau misalkan di pemain bola fisiknya misalkan betul. semangatnya gitu ya. Jadi Betul. ada apa ya, dorongan energik yang secara logika tidak masuk logika mungkin gitu ya. Maroko salah satu tim yang dijagokan sih. Tapi karena 8 besar sekarang ketemu Prancis, Ya. rada was-was juga gitu. Apalagi kan Prancis adalah tim nasional paling lengkap dari mulai depannya bagus semua. Mbappe. Gitu, Mbappe, Olise, Douhe, Ryan Cherki. Apakah menang terus atau pernah sama Prancis? Prancis menang terus. Menang terus ya. Terakhir itu mungkin sama Paraguay di 16 besar kewalahan karena kalau saya lihat gitu ya permainan Paraguaynya cukup lumayan kasar juga gitu mainnya. Dan juga pragmatis, defense banget gitu ngelawan Prancisnya. Jadi hanya cukup 1 gol aja. Tapi kalau ngelawan tim-tim yang lain, Prancis lebih dari 2 gol selalu gitu. Kalau cetak gol. Nah, menurut Bang Dim, ya sebelum itu, apa ya, tim favorit Bang Dim negara apa? Kalau di Piala Dunia bingung ya. Tim nasional tuh tim yang gak ada favorit sih. Kan paling yang paling dipilih gitu ya. Kalau favorit mah gak ada. Tapi kalau yang dipilih mah mungkin untuk saat ini ya Prancis sih. Dan itu menjadi salah satu mungkin bagi Bang Dimas yang nantinya akan menjadi nominasi sebagai kandidat sebagai juara. Betul. Oke. Harusnya Portugal sih guys. Nice. Ya sama. Tapi karena gini, karena membahas Portugal ya, jadi saya ingin sedikit membahas hal tersebut. Sebetulnya ya, saya juga ini memakai Brazil, bukan saya fans Brazil juga, gitu ya. Tapi saya suka Portugal bukan karena Portugalnya, karena ada sosok yang menjadi motivasi saya juga, salah satunya Cristiano Ronaldo. Nah, tanggapan Bang Dim gitu ya, dengan performa Portugal kemarin, banyak kontroversi bahwasannya banyak juga yang membanding-bandingkan antara Ronaldo dengan Messi gitu ya. Dari segi usia dan performa, tentunya dari segi umur sedikit lebih tua Ronaldo ya. Tapi secara performa sangat jauh ya. Betul. Masih bagus Messi. Iya, gitu. Nah, menurut Bang Dim gitu, ketika banyak yang menyanding-nyandingkan antara Ronaldo dan Messi, nah tanggapannya seperti apa? Kalau tanggapan saya sih ini mah ya asumsi pribadi gitu ya guys. Jadi jangan sampai di gimana gitu ya. Kalau asumsi pribadi saya atau pendapat saya mengenai 2 GOAT ini gitu ya. Kita lihat aja permainannya aja, jangan sampai dibanding-banding karena semua orang itu punya perbedaannya masing-masing gitu. Gak harus satu hal yang sama harus ada di 2 orang itu, pasti berbeda. Kalau kita lihat salah satunya Ronaldo itu adalah bukan memiliki kemampuan sepak bola yang benar-benar hadir pas dia lahir gitu. Menjadi bakat bukan, tapi dia itu adalah salah satu pemain dengan salah satu kerja keras, pemain dengan kekonsistenan atau kerja keras, bekerja keras berlatihnya. Karena kan katanya Ronaldo juga apa ya, latihan sepak bola itu karena melampiaskan ketika kekesalan dimarahi sama gurunya gitu kan katanya dia. Betul. Pokoknya mah dari hal situasi saja kita sudah bisa membedakan gitu bahwa Ronaldo itu adalah orang yang pekerja keras gitu, bukan dari bakat sepak bolanya tapi dari hasil latihan. Tapi kalau Messi, kalau kita lihat, gak tau ya, saya juga kalau lihat Messi gitu, kadang suka aneh gitu, kenapa gitu bisa ada orang seperti ini gitu ya, bakat yang emang luar biasa gitu, ciptaan Allah tuh benar-benar tidak bisa diduga-duga gitu. Umur segitu, padahal kalau kita lihat pemain-pemain muda sekarang gitu ya di tim yang ikut Piala Dunia, gak ada yang bisa seperti Messi. Awal match langsung hat-trick. Gol-golnya hampir semua match Messi selalu ngegolin. Entah itu dari penalti, entah itu dari
gol langsung. Pokoknya mah kalau kita membandingin Ronaldo sama Messi ada plus minusnya masing-masing. Oh iya. Kalau kita berpikir positif mah ya nikmati aja ya. Fans Messi ya nikmati Messi aja, fans Ronaldo Iya. nikmati Ronaldo aja, gak usah sampai ke yang terbaik ini. Oke, yang terbaik versi kamu ya emang misalkan Messi. Iya. Versi saya Ronaldo ya udah gitu. Gak usah saling menjatuhkan, menjatuhkan, bahkan jadi saling bertengkar ya. betul. Padahal Messi dan Ronaldo-nya aja baik-baik aja gitu kan. Gitu, benar. Iya. Tapi untuk saat ini kenapa Messi masih lebih baik daripada Ronaldo? Mungkin karena Messi itu bakat gitu ya. Itunya karirnya itu lebih ke bakat dan juga keajaiban mungkin itu keajaiban. Tapi kalau Ronaldo karena dia pekerja keras, latihan dan juga kalau pekerja ada masanya gitu ya. Mungkin masanya sudah habis gitu. Tapi tetap dua GOAT itu adalah benar-benar yang terbaik gitu lah. Bahkan kan menjadi pembeda di tahun Piala Dunia tahun ini karena ini mungkin menjadi tahun terakhir. Betul. Iya, tahun terakhir bagi mereka berdua. Bahkan kita mengenal sepak bola Eropa mengenal dia berdua Ronaldo dan Messi gitu. Betul. Bahkan debutnya kalau saya lihat-lihat di berita tidak ada yang seramai dan sepanjang Ronaldo dan Messi gitu. Hampir 20 tahun mungkin atau 30 20 ya hampir 30 tahun. Saingan itu tidak bisa rubah ya. Bahkan sehingga menciptakan supporter yang fanatik gitu terhadap keduanya. Yang pendukung Ronaldo menjelekan Messi, yang pendukung Messi menjelekan Ronaldo. Itu bersejarah sekali. Benar. Soalnya kalau dulu gitu Bang Iki. Soalnya kalau dulu pemain terbaik itu bergilir gitu ya. Misalkan zaman dulu ada Kakak, ada R9, Ronaldo 9, ada Roberto Carlos, ada Luis Figo, ada Ronaldinho, Suso, banyak sekali. Kalau dulu itu bergilir gitu berganti gitu orang-orang yang hebat itu. Tapi kalau pas zamannya mereka yang berganti itu kakak yang itu udah pada beres, udah pada berakhir karirnya, terus muncul dua sosok ini Ronaldo sama Messi. Sampai saat ini mungkin kalau saya lihat gak ada sih bisa ngegantiin posisinya, walaupun banyak pemain-pemain yang berbakat hampir menyaingi mereka itu Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, pokoknya ada banyak juga yang hampir tapi nggak bisa mengalahkan kekuasaan mereka gitu di tahta tertinggi sepak bola. Iya betul sekali itu. Ya debutnya gitu sangat apalagi di masa-masa performanya itu sangat memikat orang-orang gitu untuk menontonnya gitu. Tadi juga betul kata Bang Iki, soalnya Piala Dunia ini kenapa menjadi hal yang menarik, menjadi sesuatu yang sangat berkesan untuk para penonton saat ini gitu, karena ya itu mungkin 2030 mereka nggak akan ada lagi gitu, kita nggak akan bisa nonton mereka lagi gitu. Saat ini mungkin kita masih bisa lihat Messi karena masuk 8 besar. Tapi untuk Bang Ronaldo kita tidak bisa melihat lagi bagaimana dia tendangan kelasnya, terus sundulan tingginya, hanya sebagai memori saja, hanya sebagai kenangan saja. Ya betul sekali. Gitu. Nah kalau tadi membahas tentang Portugal dan tadi di spill juga bahwasanya kita sudah tidak bisa melihat Ronaldo bermain di Piala Dunia karena gugur di 16 besar. Nah menurut Bang Dim, apakah meskipun ya kita mungkin sebagai salah satu penggemar Bang Ronaldo, ini merupakan momen terakhir Bang Ronaldo untuk berkarir di Piala Dunia, untuk menunjukkan performanya. Tapi dengan banyaknya masukan, bahkan banyak yang berstatement bahwasanya performanya menurun, apakah masih layak untuk terus bermain? Kalau misalkan Cristiano Ronaldo itu contohnya Portugal masih masuk 8 besar, apakah kan banyak dari awal full mainnya, bahkan kemarin juga diganti karena cedera, bahkan Ronaldo yang minta gitu. Nah kredibilitas seorang pelatih itu kalah dengan Cristiano Ronaldo. Apakah emang menghargai sebagai legend atau gimana pendapat Bang Dim gitu? Gitu ya, pelatih Portugal tuh bingung kadang.
Portugal, kalau kita lihat satu sosok untuk menghargai, Iya. kita sebagai orang awam gitu ya, berarti harus menjadikan Portugal ini masuk ke final atau Iya. bisa mendapatkan Piala Dunia itu untuk menghargai seorang. Kalau kita Iya. mau menghargai posisinya gitu, Iya. Ronaldo, berarti harus kita membawa Ronaldo itu ke final atau mendapatkan Piala Dunia. Iya. Tapi kalau saya lihat itu pelatih Portugal ini kayak gimana ya, menghargai tapi posisinya salah gitu. Iya, gitu. Kayak kemarin deh, Ronaldo itu secara umur kan udah 40 tahun. Kenapa terus dimainin? Untung pas kemarin 32 besar melawan Kroasia, Iya. pas pas Ronaldo diganti kan langsung gol. Iya, betul. Ada Geramos gitu yang menggantikan Ronaldo. Itu yang memasukkan gol juga kan? Masukkan gol juga. Kenapa pas kemarin ngelawan Spanyol dengan stuck gitu ya? Iya. Kenapa nggak dimasukin Geramos juga? Atau dua striker Ronaldo? Kalau nggak mau diganti Ronaldo, masukin Geramos gitu ya. Joao Felix ganti yang nggak terlalu kontribusinya. Jadi bingung sih posisinya. Padahal kalau kita ya tadi kayak menghargai banyak, pasti harus kita ngebawa tim itu menjadi juara gitu, bukan ini. Nah, berarti menurut Bang Dim, dengan keputusan pelatih yang begitu, karena beredar juga ya info bahwasanya banyak chemistry dari Portugal itu kurang bagus. Nah, betul, banyak betul, yang betul. Ya dilihat-lihat di sosial media juga, Betul. Pemain dengan Betul. Cristiano Ronaldo itu tidak kurang menghargai lah gitu ya. Katanya. Iya, katanya. Nggak tahu kan di belakang kami di sosial media gitu ya. Karena untuk bukan mengklarifikasi, tabayun kalau bahasa itunya. Susah kan keluar gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, menurut Bang Dim, apakah emang faktor dari pelatih penyebab Portugal tidak masuk ke 8 besar itu? Apakah faktor dari pelatih yang salah dalam menghargai seorang legend misalkan, atau emang faktor dari rekan-rekan timnya juga yang kurang respect kepada Ronaldo gitu? Mungkin betul. Kalau soal keharmonisan di ruang ganti Portugal, banyak sekali statement-statement di sosial media yang menitik beratkan bahwa tidak ada keharmonisan gitu. Iya. Ada beberapa pemain yang tidak terlalu mensupport Ronaldo lah gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di belakangnya bagaimana. Tapi kalau lihat dari statement pembelaan dari para pemainnya, ya emang mereka itu akrab-akrab aja. Dari Ronaldo juga sama gitu. Gak ada bahwasannya mereka ada pertengkaran atau ada selisih paham. Mereka itu sebenarnya baik-baik saja, tapi mungkin karena gak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari permainan ya kurang gitu. Iya. Kayak kurang semangat gimana gitu. Kayak yang ya gitulah. Bahkan kalau nggak salah dari tahun kemarin juga ya kan banyak yang cuplikan, nggak tahu ya karena tahun kemarin nggak nonton juga. Kayak tendangan bebas yang bukan teknik rencananya gagal gitu. Bahkan banyak yang memposting bahwasanya ketika Ronaldo nggak dioper padahal kosong, kecewa gitu ya. Betul. Terus banyak yang peluang-peluang besar tapi Ronaldo nggak dikasih bola gitu. Mungkin salah satunya itu juga ya. Karena mungkin di Portugal itu banyak pemain yang udah jadi bintang mungkin gitu ya. Di tim klubnya masing-masing gitu ya. Kayak salah satunya Bruno Fernandes, ada Nuno Mendes, ada Joao Neves, ada Vitinha. Itu kan tim pemain-pemain yang sudah bintang semua gitu ya. Udah Joao Neves sama Nuno Mendes sama Vitinha itu juara Liga Champions kemarin gitu. Mungkin gitu ya, merasa besar atau gimana. Tapi kembali lagi sih, kalau saya lihat ya mungkin faktor pelatih kata saya buat Bang Rizky. Soalnya kayak yang gak ada taktik gimana gitu. Kayak kemarin deh pas lawan Spanyol, kalau pelatih itu kan Portugal tuh susah cetak gol gitu. Itu gol akhir ya. Betul. Gol akhir dengan karena mungkin sudah stuck banget ya, pemainnya udah pasrah. Kayak gimana ya? Kayak bingung gitu momen tuh. Mau kesini susah. Pelatih kan suatu tim itu bisa berjalan dengan adanya perintah dari pelatih. Iya. Kalau pelatihnya bagus, mungkin salah satunya Pep Guardiola gitu ya, bisa membawa tim yang biasa-biasa menjadi lebih bagus gitu. Nah, harusnya Portugal juga sama gitu. Kalau pelatihnya bagus, bisa membawa dari tim gak bisa ngapa-ngapain untuk taktik ini bisa menjadi
Ya, mencari peluang. Mencari peluang gitu. Kayak kemarin kan stuck untuk mencetak gol. Kenapa nggak dimasukin striker semuanya? Iya. Kalau masukin pergantian yang tidak masuk akal gitu lah. Kayak pemain-pemain yang bertahan. Bagusnya mah ya kalau kita mau ingin menyerang aja gitu. Iya. Soal pertahanan pasti. Bahkan kan kalau nggak salah katanya Spanyol pergantiannya banyak juga ya pasti menit akhir juga. Iya. Spanyol tuh pelatihnya ya emang kayak gitu, harusnya masukkan striker kalau buntu. Ini mah bukannya masukkan striker, kalau masukin back atau apa. Gak tau sih, kalau kata saya mah faktor kenapa Portugal gak gugur di fase 16 besar, salah satu yang harus bertanggung jawab yaitu pelatih. Bahkan kan yang lebih menarik katanya banyak yang bilang kan kalau pengen Portugal juara itu harus tidak memainkan Ronaldo kan gitu ya. Kalau memainkan Ronaldo otomatis Portugal kalah. Nah, ini menjadi apa ya? Tantangan juga buat tim katanya. Lupa lagi saya nonton di sosial media itu. Di tahun depan Portugal sudah tidak memiliki beban dan tinggal membuktikan. Karena tanpa Ronaldo katanya harusnya juara gitu. Bukan juara lah, masuk ke semifinal misalnya. Tapi kalau misalkan lihat dari sejarah, saya juga nggak tahu kebenarannya, cuman ada seorang yang bilang bahwasanya justru sebelum adanya Ronaldo, Portugal tuh belum pernah sampai setinggi sekarang gitu ya. Dengan adanya Ronaldo sampai sekarang, meskipun belum pernah juara karena dikaitkan dengan Argentina, dengan Messi gitu ya. Ya itu udah lebih bagus gitu kan. Mungkin itu asumsi dari netizen gitu ya. Sekali. Bahwasanya gak ada Ronaldo bakal juara. Kalau dia main kan dikunci di WC. Kacau aja. Asumsi itu kan membuat fans sepak bola itu jadi gaduh gitu ya. Apalagi sebagai fans Ronaldo gitu, mungkin mereka marah juga gitu bahwa pemain kesayangan mereka digituin gitu. Tapi kalau betul kata Bang Diki tadi bilang bahwasanya Portugal itu kalau sebelum Ronaldo masuk gitu ya, mereka itu 72 tahun kalau nggak salah atau 20 berapa gitu, baru 2 kali masuk Piala Dunia. Kalau nggak salah gitu. Nah, kebanyakan masuk Piala Dunia ya pas ada Ronaldo gitu. Bahkan belum pernah gak masuk ya. Masuk terus. Yang juara Euro sama juara National Cup ada Ronaldo. Iya, betul. Kenapa sekarang dibilang mau juara Piala Dunia Ronaldo aja nggak usah dimainin? Mungkin betul gitu ya, Ronaldo itu kan bukan lagi di top perform, tapi kan seenggaknya dia itu adalah orang yang bisa membawa Portugal lebih baik gitu. Betul sekali. Kenapa harus dibeda-bedakan sendiri? Mungkin sedikit kekesalan netizen juga kayaknya gitu, atau enggak hatersnya Ronaldo juga ya kayak gitu. Tapi tadi saya bilang Bang Rizky, pelatih yang bertanggung jawab gitu. Iya, betul. Kalau pelatihnya pintar, pelatihnya bisa gitu. Ronaldo ada, kalau misalkan Ronaldo butuhnya kan ada pemain yang lain. Kenapa nggak dimasukin? Ronaldo juga gak akan marah, Ronaldo juga gak akan gimana. Yang penting kan mereka dia udah main, udah ngebantu tim. Gitu aja sih. Iya. Karena mungkin banyak juga ya orang-orang ketika penggemar Portugal tuh bukan karena Portugalnya, betul, karena Ronaldonya. Mungkin kalau misalkan fans dari Argentina bukan hanya ada Bang Messi, ya itu pure mencintai Argentinanya, Prancis dengan Prancis, tapi beda dengan Portugal. Betul. Kalau saya tebak-tebakan gitu ya, pasti sedikit yang penggemar Portugal, karena emang pure Portugal, tapi karena ada Ronaldonya, gitu ya. Nah itulah segerintil ya namanya juga dunia sepak bola mungkin gitu ya, ada lika-liku yang penuh dramatis lah gitu. Betul. Nah selanjutnya mungkin ya kita mengajak ke akhir-akhir segmen mungkin ya. Tentunya kan setelah membahas Portugal, setelah membahas Ronaldo, tentunya nggak abdol juga kalau nggak bahas Bang Messi. Betul. Nah tentunya tadi kalau misalkan disandingkan di Piala Dunia kali ini, kalau saya lihat ya emang jelas jauh performanya ya antara Messi dan Ronaldo. Tapi di sisi lain selain itu banyak kontroversial gitu ya. Bahwasanya
pengadil lapangan, penegak hukum. Tidak adil. Menurut Bang Dimas, apa itu betul atau tidak gitu? Kalau asumsi pribadi ya. Iya. Maaf ya, bukan sebagai fans Ronaldo ini bukan, berbicara, ya. tapi ini sebagai Masyarakat biasa. Iya, masyarakat biasa, fakta melihat gitu ya. Fans biasa, fans netral gitu. Iya, ya. fans netral. Kalau saya lihat, kalau secara faktor Messi mungkin karena mereka itu Argentina kan sebagai juara bertahan gitu ya kan, Iya. kemarin juara Sambil minum Bang Dim, Boleh, ini boleh. seadanya. oleh juara Piala Dunia. Jadi mungkin karena market mereka lagi bagus-bagus ya. Jadi ada yang bilang katanya karena Messi bagus, terus market Argentina lagi bagus juga, terus dikasih mereka biar bertahan gitu. Itu asumsi saya gitu ya. Oke guys, maaf sebelumnya kita tadi ada trouble ya. Ya, betul. Ada sedikit Kesalahan pembahasan kita yang apa ya namanya kurang kita bahas. Iya. Gitu. Bukan kurang kita bahas, terpotong mungkin ya betul. karena ada trouble dari penyediaan ya perlengkapan Iya. ini gitu ya. Nah mungkin langsung aja kita ke segmen terakhir karena kita udah kurang lebih dari setengah jam gitu ya Betul. kita berbincang-bincang, karena kalau misalkan kita berbincang-bincang tidak akan ada Betul, intinya, betul. maksudnya pasti seru, apalagi ini membahas Piala Dunia. Dunia, betul. Kita langsung ke segmen terakhir aja yang mana Betul. kita akan memasuki apa ya sesi prediksi. Betul. Nah kita kan sekarang 8 besar. Betul. Ya, prediksi dari Bang Dim gitu ya. Sekarang itu kan ada pertandingan Prancis lawan Maroko, kemudian Spanyol lawan Belgia, Betul. Norwegia lawan Inggris, Betul. kemudian yang terakhir Argentina Argentina. lawan Swiss. Betul. Nah, menurut Bang Dim, Prancis versus Maroko. Kenapa sebenarnya Iya. mungkin sebelum kita langsung ngasih prediksi, kalau Prancis itu lebih ke attackingnya bagus gitu ya, Iya. karena dengan skuad mewah mereka gitu, dari mulai Olise, Mbappe, Doughe, terus tengah-tengahnya dan back-backnya sampai ke kiper, salah satu yang terbaik di tim Piala Dunia saat ini gitu ya. Untuk Maroko lebih ke tadi ada salah satu faktor mereka itu soleh gitu. Iya. Ada itunya gitu. Dan juga kekompakan mereka Betul. dengan taktik pelatihnya yang cukup bagus. Saya juga kaget ya dengan permainan Maroko, keren banget gitu. Nah mungkin untuk lawan Prancis, Maroko sedikit kewalahan mungkin ya, Iya. karena dengan attacking mereka yang Iya. Prancis yang sangat ganas banget gitu ya. Untuk prediksi dari saya mungkin kalau menang Prancis. Tapi kalau boleh di ini mah saya ingin Maroko sih yang ini, karena gitu berarti prediksi saya menang Maroko lah 2-1. 2-1 ya guys ya. Oke. Jadi Bung Rizky dulu atuh. Oh iya. Prediksi berapa? Kalau misalkan Prancis dengan Maroko sama kayak Bang Dim, saya lebih lebih memilih Maroko lah Maroko, gitu betul. ya. Meskipun pemainnya tidak tahu, tapi ya tadi religiusnya itu betul, gitu ya. betul. saya Biar lebih suka- menyairkan Nah, Islam di betul sekali. seluruh dunia itu betul-betul Iya, gitu. Ya biar bahwasanya Islam bukan hanya stuck di mimbar saja, betul. sampai di stadion juga itu, di Betul, Amerika betul. juga bisa. Impact-nya lumayan besar Iya, ya. betul sekali. Berapa kosong? Kalau prediksi adu penalti lagi. Ada penalti lagi. Iya, Ya, oke, siap. Iya. Kemudian selanjutnya Bang Dim, Spanyol versus Belgia. Kalau Spanyol tim dengan pemain tengah terbaik sih. Iya, betul. Dari mulai Rodri, terus tuh Zubimendi dan yang lainnya gitu. Mungkin prediksinya Belgia juga sama. Kalau Belgia kemarin itu kelawan Iran aja pas di fase grup itu kewalahan. Oh, Apalagi nanti gitu lawan Spanyol, mungkin menang Spanyol. Belgia, Iya, betul. Spanyol Belgia 2-0 lah. iya. Karena saya juga nggak tahu sih untuk Belgia. Ya. Ya, yang jelas tahu Spanyol itu Iya. negara yang bagus lah. Ya betul. Apalagi kan pernah juara juga ya. Dunia, Iya. iya. Soalnya tambah lagi Belgia sekarang itu pemainnya yang pamornya udah pada tua semua, kayak Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, gak ada lagi yang lain. Mungkin pemain Arsenal ada yang lumayan nih, Trossard,
Yang kemarin yang cetak 2 gol Telemans gitu ya. Oh. Mungkin itu, tapi saya lebih condong ke Spanyol sih itu kan. Oh, iya, 2-0 sih. Selanjutnya, nah ini agak sedikit seimbang sih ya. Nah, Karena kalau tadi Prancis sama Maroko Tuh. apa ya pamornya lebih besar Betul. Prancis Ya. gitu. Kemudian Spanyol sama Belgia lebih Spanyol. Nah, Betul. sekarang hampir seimbang. Norwegia dengan Betul. Inggris gitu. Betul. Norwegia ada Haaland, Inggris ada Harry Kane. ya, itu dua-duanya masuk nominasi dari top skor gitu. Betul. Kalau dua tim ini secara keseluruhan mah nggak berbanding, Bang Rizky. Soalnya Oh, kenapa? Inggris itu pemain top semua. Oh. Dari mulai ini, kalau Norway Hanya punya Haaland mungkin hanya ya. punya Haaland sama Ortega aja. Oh, iya, Ortega. Iya, iya. Yang lainnya mah hanya pemain lokal mereka gitu ya, nggak ada ini. Plus Norway itu adalah salah satu tim debutan Piala Dunia pertama sekarang. Oh, Jadi Norway itu baru pertama kali lagi iya. main di Piala Dunia tahun ini. Tahun Tahun kemarin kemarin? nggak main. Oh. Tahun kemarin nggak main. 56 tahun nggak main di Piala Dunia. Berarti Haaland pertama kali main. Haaland main pertama kali. Dan fun fact juga lupa tadi dibahas. Kalau setiap pemain yang baru main Iya. di sini itu ada emblem debut Piala Dunia. Nantilah bisa dilihat. Oh, iya, iya. Nanti ditampilin sama Bang Rizky. Iya. Jadi ada emblem yang debut yang udah ini gitu ya. Ada di sini ada cirinya gitu. Oh. Ada ciri bahwa pemain itu ini. Nah, Norway seluruh pemainnya itu debut Oh. karena mereka pertama kali lagi main. di Oh, Piala jadi meskipun misalkan tim ini udah lama bermain di Piala Piala Dunia. Dunia, tapi ada satu pemain yang baru pertama, itu ada tandanya. Ada tandanya Oh. cirinya gitu. Iya. Khusus untuk pemain yang baru main di Piala Dunia. Oh. Yama makanya kayak gitu. Oh. Olise, Cherki ya kayak gitu. Berarti Amal pertama kali itu ya, Mas? Yama pertama kali sama. Jadi banyak untuk prediksi kalau secara skuad menang Inggris. Inggris berarti. Kalau masalah taktik Tuchel itu suka apa ya? Itu pemain. Pelatih. Iya. Tuchel itu pelatih Inggris apa ya? Suka overthinking gitu. Iya. Kadang ini. Tapi kalau ini mah bakal seru sih match ini. Oh. Yang ditunggu-tunggu Norway Inggris mah. Soalnya antara tadi kata Bapak, dua striker ganas, Haaland sama Harry Kane. Mungkin prediksinya ada penalti sih. Keinginan ada penalti biar ramai gitu. Iya, iya. Tapi bakal kalau ini mah kalau menang Inggris ya. Iya, ya. Gak tahu berapa Prediksi skornya apa. gitu. Itu bakal Inggris. Tapi saya belum pernah lihat permainan Inggris sih. Ya. Ya. Oke, kalau gitu. Selanjutnya Argentina versus Swiss. Argentina udah pasti Udah ya. pasti ya. Argentina itu. Tapi iya, jadi kembali lagi ya. Tadi lupa ke bahas juga ketika Argentina lawan apa? Yang mana? 16 besar atau 32 16 besar. Mesir. Oh, berarti 32 besar. Tanjung PLT. Nah, itu. Kan itu juga di luar prediksi ya. Iya, betul. Bisa aja kan sama Swiss juga. Swiss juga. Betul. Gitu ya. Iya. Berarti gitu Bang Dims. Akhirnya kita sudah di penghujung pembicaraan gitu ya. Setelah lama gitu ya, kita menemani kawan-kawan pecinta bola untuk mengenal dunia Piala Dunia gitu ya. Iya. Bahwasanya seseru itu dan seberkesan ini Piala Dunia kali ini gitu ya. Betul. Buat kalian di sisa pertandingan ini di 8 besar sampai nanti penentu juara yang belum pernah menonton sangat direkomendasikan untuk menonton gitu ya. Betul. Apalagi ya kalau misalkan sekarang masih liburnya Iya. gitu. Apalagi kalau misalkan ada apa ya jadwalnya yang tidak terlalu Betul. malam kan masih banyak lah gitu ya. Betul. Sangat bukan dianjurkan lah ya disarankan untuk menonton gitu ya. Betul. Karena akhir dari Piala Dunia ini 20 berapa ya? Akhir Juli. Akhir Juli. wah, gitu ya. Jadi nanti setelah apa ya penentu kejuaraannya yang fanatik tim bola ya harus bisa berdamai lah karena ini hanya permainan sepak bola, enjoy aja Betul, gitu ya gitu. Barangkali sebelum ditutup ada tambahan dari Bang Dim. Pokoknya mah support terus guys di channel Rizky Ahmad Official ini Iya. biar podcast ini bisa terus berlanjut guys. Jadi
nggak hanya sampai di sini aja, kita bisa berlanjut ke bahas-bahas yang lain. Iya. Nggak hanya seputar bola, tapi Iya. seputar hal-hal menarik lainnya. Oke, Kan. siap. Setelah ini kita akan membahas apa Bang nih perkiraan? Kita masih bola, guys. Iya. Tapi kita masuk ke sepak bola lokal. Oke. Karena kita hidupnya di Jawa Barat, pasti Oke, kita siap. akan membahas mengenai Iya itu. Nanti jawab aja sendiri. Aduh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen-komen ya, guys. like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.